Kali ini kita akan belajar tentang biaya modal. Biaya modal menurut Van Horn adalah tingkat pengembalian yang diminta atau required rate of return atas berbagai jenis pendanaan. Biaya modal keseluruhan adalah rata-rata tertimbang tiap tingkat pengembalian yang diminta. Berbagai jenis utang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan disebut komponen modal atau capital component. Simbol-simbol yang digunakan sebagai biaya komponen setiap jenis modal adalah sebagai berikut. KD, yaitu suku bunga utang baru perusahaan, atau sama dengan biaya komponen utang sebelum pajak. KD dalam kurung 1 plus T, yaitu biaya komponen utang setelah pajak, di mana T merupakan tarif pajak marginal perusahaan, biaya utang yang digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Kemudian KPS, yaitu biaya komponen saham preferen. Kemudian KS, yaitu biaya komponen laba ditahan atau ekuitas internal. KS didefinisikan sebagai tingkat pengembalian yang diperlukan atas saham biasa. KE sama dengan biaya komponen ekuitas eksternal atau ekuitas yang diperoleh dengan menerbitkan saham biasa baru sebagai pengganti laba ditahan. Dibedakan antara menaikkan ekuitas dengan menahan laba dan menjual saham baru. Dibedakan antara ekuitas internal dengan ekuitas eksternal. KS dan KE, dan KE lebih besar dari KS. WACC, biaya modal rata-rata tertimbang, weighted average cost of capital. Tentang biaya utang, yaitu KD dalam kurung 1 plus T. Biaya utang setelah pajak atau after tax cost of debt, KD dalam kurung 1 minus T, digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, dan hal itu merupakan suku bunga utang KD, dikurangi penghematan pajak yang dihasilkan karena bunga sudah dikurangi. Jadi biaya komponen utang setelah pajak sama dengan suku bunga dikurangi penghematan pajak, sama dengan KD minus KD kali T, atau sama dengan KD dalam kurung 1 minus T. Jika PT Asa dapat meminjam pada suku bunga 10%, dan jika ia memiliki tarif pajak marginal sebesar 40%, maka biaya utang setelah pajak adalah 6%. Kita masukkan rumus perhitungannya. KD 1 minus T sama dengan 10% dikali dalam kurung 1 dikurang 0,4 sama dengan 10% dikali 0,6 sama dengan 6%. Tentang biaya saham preferen atau KPS. Komponen biaya saham preferen atau KPS sama dengan DPS dibagi PN. KPS adalah tingkat pengembalian yang diperlukan investor atas saham preferen perusahaan atau biaya modal rata-rata tertimbang. DPS adalah dividen saham preferen. PN adalah harga penerbitan bersih atau harga yang diterima perusahaan setelah dikurangi biaya flotasi. Contoh perhitungan biaya saham preferen atau KPS. Misalnya adalah PT Asa memiliki saham preferen yang membayar dividen sebesar 10 per saham dan dijual dengan harga 100 per saham di pasar. Jika PT Asa menerbitkan saham preferen baru, maka PT Asa akan mengeluarkan biaya penanggungan atau flotasi sebesar 2,5% atau Rp2,5 per saham, sehingga nilai bersih akan sebesar Rp97,5 per saham.
Perhitungannya adalah sebagai berikut. KPS sama dengan 10 per 97,5 sama dengan 10,3%. Tentang biaya laba ditahan atau KS. Jadi tingkat pengembalian yang diperlukan itu sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Atau KS sama dengan KRF ditambah RP sama dengan D1 per P0 ditambah G sama dengan KS. KS sama dengan KRF ditambah RP ataupun sebagai KS sama dengan D1 per P0 ditambah G, di mana KS sama dengan tingkat pengembalian yang diminta, sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan, atau KS sama dengan KRF ditambah RP. RP adalah premi risiko, KRF adalah suku bunga bebas risiko. D1 adalah dividen tahun pertama. P0 adalah harga saham tahun ke-0. G sama dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan.